Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurifai dengan NPM 2001011008. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya mengenai paragraf. Jadi paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Jadi dalam paragraf itu terdapat kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat pokok itu bisa terdapat di awal, di akhir, atau di pertengahan. Kalimat pokok itu adalah kalimat yang membicarakan pokok-pokok suatu permasalahan. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat pengurai yang lebih menjelaskan detail-detail dari permasalahan yang dibicarakan oleh kalimat pokok tersebut. Ciri-ciri dari paragraf itu adalah yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam, 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai kalimat topik dan selebihnya merupakan pembimbing atau penjelas. Yang selanjutnya, paragraf itu memakai kalimat penjelas untuk menjelaskan detail-detail dari topik. Fungsi dari paragraf itu mendeskripsikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis. Yang kedua yaitu menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang memiliki berbagai paragraf. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Jadi pembaca itu dapat memahami dengan mudah. Kegunaan paragraf itu sendiri sebagai penampung ide pokok atau gagasan pokok seluruh paragraf, sebagai alat untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisannya. Yang selanjutnya menandai bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat adalah alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikirannya secara sistematis. Unsur-unsur dari paragraf itu, yang pertama, transisi. Yang kedua, kalimat topik. Yang ketiga, kalimat pengembang. Dan yang keempat adalah kalimat penegas. Syarat-syarat penggunaan paragraf yang pertama, kesatuan, yaitu semua kalimat yang membangun sebuah paragraf secara bersama-sama menyatakan hal yang sama dengan tema tertentu. Yang kedua adalah kekompakan. Maksudnya kekompakan itu adalah antara kalimat dengan kalimat yang lain itu terdapat kesatuan. Jadi paragraf yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Kepanduan sebuah paragraf itu dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, seperti kata kunci, kata ganti, transisi, dan kesejajaran. Yang ketiga adalah kelengkapan. Maksudnya itu paragraf berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menjabarkan detail-detail dari kalimat utama. Yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf sebagai tulisan tidak sama, tergantung beberapa jauh dan dalamnya sebuah bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasarannya. Paragraf itu bermacam-macam jenisnya, seperti paragraf narasi, yakni paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Kemudian ada juga paragraf deskripsi, yakni paragraf yang berisi penggambaran keadaan atau peristiwa seakan pembacanya itu merasakan, melihat kejadian itu secara langsung. Yang ketiga itu adalah paragraf eksposisi. Suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan menerangkan suatu topik kepada pembacanya dengan tujuan memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan itu luas dan wawasannya semakin bertambah luas.
Yang keempat, paragraf argumentasi. Jadi paragraf ini merupakan paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis disertai dengan bukti dan fakta yang ada. Yang kelima adalah paragraf persuasi. Jadi maksudnya adalah bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan untuk membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu dengan keinginan penulisnya. Jadi tujuan ini adalah untuk mengajak, sehingga tujuan dari penulis itu tercapai. Jika ditinjau dari tujuannya, paragraf dibedakan menjadi paragraf paragraf pembuka, yakni yang menjadi kalimat pembuka dalam suatu karangan yang memiliki sifat ringkas dan bertugas menyampaikan pikiran pembaca kepada masalah yang diuraikan. Yang kedua adalah paragraf penghubung, berisi masalah yang akan disampaikan kepada para pembaca. Yang ketiga, paragraf penutup, yakni berisi kesimpulan. Untuk argumentasi atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang mungkin dianggap penting. Jika dilihat berdasarkan tata letak kalimat utama, paragraf itu dibedakan menjadi yang pertama, paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Kalimat utamanya ini di akhir paragraf jika induktif. Kemudian paragraf campuran, yakni kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Jika ditinjau dari isinya, paragraf itu dibedakan menjadi yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf ini ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dalam suatu tema paragraf, jadi bersifat tersirat. Yang kedua, paragraf proses. Ditandai tidak ada kalimat utama yang tersirat jelas, yang memaparkan uraian suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. Dan yang terakhir adalah paragraf efektif, yakni paragraf yang memenuhi ciri-ciri paragraf yang baik. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dari paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Yang kedua, kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penghubung. Yang keempat, transisi. Dan yang kelima, penegas. Jadi itu tadi adalah presentasi atau penjelasan mengenai materi paragraf. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.